dari teman-temanku semuanya tuh, yang PKL itu cuma aku yang digaji. Sebelum menikah, teman-teman harus punya mimpi, dianjurkan punya mimpi untuk umroh. Dianjurkan punya impian umroh. Kenapa Mas? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, ini podcast pertama kita, day one banget nih gitu. Jadi nggak terlalu kayak yang nyiapin banget, tapi pokoknya kita gasin aja. Pokoknya kita bakalan ngomong tentang inspirasi, ngobrolin inspirasi dengan banyak orang, dengan kisah-kisah yang berbeda, yang pastinya bakalan bisa menjadi inspirasi manfaat buat para viewers kita. Oke, sebelumnya tapi ini apa tuh? Yang kita undang nih, kita pengennya tuh anak-anak muda semua gitu ya. Jadi inspirasi teman-teman semuanya, tapi dari kalangan anak muda. Anak muda itu sebenarnya bukan tentang umur, tapi tentang semangat, tentang jiwa, mindset gitu. Setuju gue. Jadi walaupun umurnya 50, 60, tapi kalau dia tetap semangat, dia tetap mau berbagi ilmu, berbagi tentang manfaatan, berbagi tentang pembelajaran, itu tetap kita sebut anak muda. Oke, siap. Jadi semoga ini teman-teman bisa, podcast ini bisa menjadi teman makan. Ya, teman makan ketika lagi nyari bahan inspirasi. Oh ya. Mungkin teman-teman lagi makan, lagi di kereta gitu kan ya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf, ya ta'aruf artinya pengenalan. Perkenalkan, gue Fakih Caniago dan di sebelah gue saya Zidan. Jadi di sini gue sebagai host, nggak ada host ya kita ya. Udah ngobrol aja. Tapi kali ini kita bakalan ngulik Zidannya ini. Ini biar kayak host pada umumnya, biar kayak podcast pada umumnya. Pertama kita sapa-sapa dulu nih. Assalamualaikum Mas Zidan, gimana, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Fakih. Gimana Mas Fakih, sehat? Alhamdulillah. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu Mas Zidan ini adalah seorang videografer dan juga seorang jurnalis yang udah terjun di dua negara, yaitu Suriah dan Turki. Oke. Kemarin juga dia sempat bantuin Al Jazeera liputan. Keren nggak? Bantuin doang gitu. Ya udah, nggak sampai gitu lah Mas. Jadi kita tuh mau ngulik Mas Zidan, gimana sih Mas Zidan ada di titik sekarang gitu, awal mulanya tuh kayak gimana banget. Dan juga tahu nggak teman-teman, Mas Zidan ini dia pernah dapat umroh gratis. Lu nyeritain baik-baiknya doang ya? Iya, soalnya kan podcast. Ntar kalau misalnya yang jelek-jelek ya kita cut. Pertama gue mau nanya nih Mas Zidan, dari awal banget. Kan yang kalau misalnya yang gue tahu lo itu emang awalnya itu emang marbot masjid, yang dimana kerjanya hari-hari ini ngurus masjid. Gimana sih ini bisa berawal dari yang tadinya itu ngurus masjid sampai lo bisa keliling dua negara dan juga dapat umroh gratis? Coba ceritain dari awal banget. Disclaimer ya teman-teman. Jadi saya itu dulu itu pernah ngurus masjid bersama Mas Fakih ini. Siap. Namanya Real Masjid. Nah, aku bangga banget loh jadi marbot, serius. Sama, aku juga bangga banget. Iya. Sekarang juga banyak anak-anak muda itu yang mulai mereka itu nyari kesibukannya itu di masjid. Wih, keren. Kayak contohnya teman kita itu punya akun namanya ini. Kata Marbot ya. Nah, di situ Kata Marbot itu punyanya teman kita, salah satu marbot juga. Dia itu Wahyu, shout out. Jadi dia itu punya akun udah sekitar 10.000 lebih ya, itu ya followernya. Dia nginspirasi anak-anak muda biar pengen ngurus masjid, dan ternyata banyak akhirnya yang collab sama akunnya terus pengen jadi marbot masjid itu Mas Fakih. Nah, karena emang luar biasa teman-teman profesi marbot ini ya. Gitu Mas Fakih. Jadi emang dari awalnya itu ngurus masjid, nggak mungkin langsung ke Turki dan Suriah dong. Iya dong. Nah, jadi selama proses ngurus masjid itu apa aja sih yang Mas Zidan dapat, dari mulai ilmu, apa networknya, apa pengalamannya, apa aja yang udah Mas Zidan dapat nih selama ngurus masjid beberapa tahun ke belakang ini? Siap. Jadi umurku sekarang, kayak umur kita juga ya, sama-sama. Umur kita itu. Aku masih 17 ya. ya terserah lah. Umurku 22 tahun. Nah, jadi aku itu mulai ngurus masjid itu dari umur sekitar 17 tahun. Seumuran aku berarti. Iya. Jadi sama kita. Jadi pas itu aku umur 17 tahun
sebenarnya awal-awal tuh nggak ada kepikiran mau ngurus masjid gitu. Jadi awal-awal tuh saya tuh asli orang Pacitan ya. Orang Pacitan dulu saya itu pas PKL, pas kelas 2 SMK. Kebetulan jurusanku itu multimedia. PKL itu apa tuh? Partai Komunis? Kagak Bukan. cuy. PKL PKL itu praktek kerja lapangan Oke, gitu. PKL itu berarti praktek kerja lapangan, bukan partai ya? Iya. Oke, sip. Jadi kalau di SMK itu kan pasti ada PKL. Oke. Kalau kelas 2 gitu. Jadi dulu itu aku itu jurusan multimedia gitu, Mas Waki. Jurusan multimedia dan emang pembelajaranku ya belajar ngedit gitu. Tapi masih dasar-dasar, kebetulan pas itu tuh COVID. Oh, Nah, alah. gitu. Iya, Nah, iya. terus pas aku PKL itu sebelum COVID sih. Aku PKL pertamanya itu di tempat fotokopian gitu, fotokopian sama wedding gitu. Nah, aku mulai belajar di situ. Terus selain itu, aku juga memanfaatin waktu itu di luar sekolah itu untuk ikut komunitas. Apa tuh komunitasnya? Namanya Teman Ngopi Pacitan. Teman Ngopi Pacitan. Asik. Oke. Jadi itu kumpulan remaja, anak-anak muda gitu untuk ngajakin pemuda-pemuda lain buat ngaji Oke, di kalau nggak tongkrongan kafe. Oh, alah. Kan namanya aja ngopi ya kan, ngobrol perkara iman. Jadi ya nongkrong di kafe, terus nongkrong di masjid, kita bikin kegiatan kebaikan, bersih-bersih masjid dan macem-macem gitu. Akhirnya aku ikut situ jadi tim media gitu. Nah, dari situ selain aku dapat pembelajaran di sekolah, untuk aku praktekin langsung itu bisa di komunitas ini gitu. Oke. Jadi akhirnya aku terasah gitu buat meningkatkan skillku pada saat itu. Nah, gitu Mas Waki. Jadi ketika dapat ilmu dari sekolah, langsung dipraktekin ilmunya di komunitas. Yoi, Nah, betul jadi gitu banget. teman-teman. Al ilmu bila amalin kasyajaru bila tamarin. Ilmu yang gak Asik. dipraktekkan itu bagaikan pohon yang gak berbuah. Jadi kalau teman-teman mau ilmunya itu bermanfaat, ya langsung dipraktekin nih kayak Mas Zidan. Langsung dalil ini. Nah, itu pepatah Arab. Tapi sebenarnya kalau aku tuh pas itu ya emang masih masih kosong lah ilmunya dibilang ya, apalagi agama itu masih mulai berubah gitu ya. Aku tuh cuma punya mindset gini ya. Kalau aku cuma sekolah, ya kan sekolah dari jam 7 pulang jam 3 sore gitu. Iya. Terus udah gitu aja. Terus habis itu main ke warnet apa macem-macem, itu pasti hilang semua ilmunya. Oke. Nah, aku kayak kepikiran tuh aku suka media nih, ya udahlah aku gunain untuk komunitas ini gitu, sekalian aku ningkatin skill gitu. Ternyata dari situ terasa, terus aku punya banyak teman di komunitas. Nah, pada saat itu ketika PKL itu, aku pertamanya di fotokopian itu tadi kan. Nah, terus akhirnya tahu-tahu aku dipanggil Oke. di Jogja. Dipanggil Dipanggil Jogja. Oh, dipanggil temenku. Jogja. Salah satu pendiri Teman Ngopi juga, namanya Mas Dio. Oke. Mas Halo, Dio, Mas Dio. Mas Dio ini juga marbot masjid Oke, itu. siap. Followernya udah berapa? 20.000 ya hampir 20 ya? ribuan Iya, lah. Mas Dio influencer juga ya. Guru aku juga sih. Kapan-kapan kita ajak podcast ke Oke, sini ya. siap. Kita siap ya Salam masuk buat ya. Mas Dio, sukses terus STD for School. Asik, mantap. Nah, terus aku inget banget itu diajakin di telepon, dan kamu mau nggak PKL-nya pindah sini? Buset, Woi. kaget gua gitu. Tahu-tahu langsung suruh Jogja pindah nih. itu. Ah. Itu padahal belum, aku baru mulai 2 bulan itu mulai PKL gitu. Padahal baru di fotokopi langsung disuruh terbang ke Jogja. Iya gitu kan, kaget. Dan pada saat itu juga orang tuaku kaget gitu, nggak boleh ngerantau, takut gitu kan Iya, ngerantau. namanya anak masih SMA, Iya masih gitu. labil lah. Iya Oke. gitu. Nah, ternyata pas setelah beberapa minggu aku konsultasiin ke guru, ke teman gitu kan, ke Mas Dio juga, ada guruku juga Mas Agung gitu kan. Akhirnya aku konsultasiin, ya udah ambil aja. Kebetulan di situ di bagian media di masjid gitu. Nah, sebenarnya sebelum jauh sebelum itu aku tuh punya doa. Apa Jadi itu doanya, doanya? aku tuh punya doa gini, ya Allah, aku pengen tolong tempatkan aku pengen fokus di media dakwah gitu. Masya Allah. Serius itu doaku jauh sebelum aku itu pindah ke Jogja. Oke, berarti ini adalah Sebelum aku PKL itu, sebelum aku PKL itu. berarti sampai sekarang jadi jurnalis juga adalah hasil dari doa-doa Mas Didan yang udah lama banget. Iya, mungkin bisa jadi sih Oh, gitu. jadi dikabulinnya baru pas PKL Pas sampai PKL. sekarang. Iya gitu. Oke, Ya alhamdulillah. Emang benar katanya doa itu Allah akan kabulkan kita bukan ketika kita ingin, tapi karena Aduh, sorry Dewan banget nih. Debut Dewan banget, sorry nih. Jadi ada pertanyaan bang, Tuhan itu bakalan ngabulin doa kita bukan ketika kita ingin, tapi ketika kita siap. Jadi Iya. ketika kamu udah siap, insya Allah itu akan diberikan apa yang kamu mau. Jadi Betul. oleh karena itu persiapkan diri kamu untuk
sesuatu yang ingin kamu cita-citakan. Yoi. Oke, salaman dulu. Salaman dulu. Nah, terus aku lanjut ya. Oke. Nah, terus akhirnya aku pindah ke Jogja lah. Pindah ke Jogja, ngerantau pas itu COVID kan. Oke. Nah, udah selesai tuh PKL ya. Udah selesai PKL ternyata COVID kan gak bisa Iya. pulang. Akhirnya lanjut di Jogja aku gitu. Oh, jadi itu mukim di Jogja ya karena COVID juga. Karena Tapi di situ teman-teman, aku tuh kayak nggak kepikiran sama sekali. Oke. Ternyata aku PKL dari teman-temanku semuanya tuh. Yang PKL itu cuma aku yang digaji. Yang lain tuh PKL gak digaji, sorry ya. Tapi serius gitu. buat teman-teman Mas Didan nih, sorry aja nih. Sorry aja nih, Mas Didan digaji, lu kagak. Kagak. Jangan. Kagak itu ya sekitar gaji UMR Jogja lah. Oke, Gitu. ini berarti kalau yang gue lihat nih berarti lu emang udah skenario Allah itu lu ditempatin PKL di Jogja dan Iya. kebetulan COVID akhirnya lu Yoi. nggak bisa balik dan akhirnya lu jadi marbot yang juga ngurus media kurang Yoi, lebih ya. gitu. Aku jadi media di Masjid Suciati. Suciati, Masjid. Masjid Suciati Oke. Saliman yang dekat Oke. SCH. Pokoknya warga Jogja tahu deh. Itu bagus banget masjidnya, Masjidnya serius. bagus banget, lebih bagus. Nggak usah. Jadi masjid ini kan tadi pokoknya dari PKL ke masjid, akhirnya sampai terakhir tuh tahun bulan puasa kemarin ya masih ngurus masjid ya. Iya. Oke. Eh. Jadi Mas Zidan ini berapa lama sih di Masjid Suciati? Jadi gue itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 bulanan. 6 bulanan, setengah tahun berarti. Iya, terus akhirnya kebetulan di Real Masjid tempatnya Mas Dio dulu sama teman-teman Pak Nanang dan sebagainya dari Muslim United Mas ya. Muslim United Yoi. masih. Nah, Masjid Muslim United. belum ada masjid, belum ada masjid, masih siap. event. Nah, terus akhirnya di situ ditarik karena membutuhkan tim media gitu. Wah, akhirnya aku masuk di situ lebih serius lagi lah. Oh, jadi dari Masjid Suciati ditarik lah ini ke Iya. Muslim United. Yoi. Pokoknya nggak tahu Muslim United itu adalah event yang menyatukan seluruh harakah kaum muslimin. Masya Allah. Ustadz-ustadz lah ya. Ya, Gitu. dan Mas Zidan dulu adalah salah satu bagian dari tim media Muslim United. Yoi. Nah, dan Mas Zidan ini ceritain dong Mas Zidan ketika di Muslim United itu event apa aja yang udah Mas Zidan handle dan juga pengalaman seru apa aja yang pernah Mas Zidan rasakan dan ilmu-ilmu apa aja yang udah Mas Zidan dapatkan. Yoi. Jadi sebenarnya yang paling seru itu Mas, Iya. itu jalan-jalan. aku tuh pas kelas 3 SMK itu udah bisa ke Lombok, terus ke Bali, ke Lombok 2 kali sampean itu jadi tim media gitu. Karena ada event bersama Ustadz Abdul Somad kayak Ustadz gitu. Abdul Somad. Yoi. Masya Allah. Jadi alhamdulillah apa ya, dari impianku itu tadi pengen fokus di media dakwah, doa itu tadi, alhamdulillah kalau perjalanan kan terus akhirnya aku ditempatkan di Masjid Muslim United ini yang sekarang Real Masjid gitu ya. Nah itu dari situ aku dapat pengalaman banyak banget. Oke. Karena kan COVID terus gak ada pelajaran sama sekali, apalagi aku di kampung ya, gak ada internet dan sebagainya, jadi gak ada tugas Nggak ada sama internet? Iya, Oke. enggak, orang-orang yang jadi di Pacitan tuh orang-orang yang di pegunungan di atas itu susah kan internet. Akhirnya jarang dikasih tugas. Ini buat pemerintah Pacitan. Jangan gitu, tolong- weh. Dikat ya. Jangan gua yang kena nanti. Ngaco. apa-apa. Nah, kayak gitu. Terus akhirnya kan gak ada tugas ya. Akhirnya aku belajar banyak di Muslim United ini tadi. Terus akhirnya aku dapat ketemu orang-orang terkenal, ustadz-ustadz terkenal, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Felix Show, terus Ustadz Hanan Ataki, terus Ustadz Salim Afila, terus siapa lagi? Habib Anis, terus Ustadz Rifki Jafar Tholib, terus siapa lagi? Habib Rizik pernah, dan macam-macam ustadz-ustadz nasional. Dan itu di luar rencanaku, kayak wah aku beneran ketemu kayak gini cuy. Dadi wong saiki aku. Dadi wong gitu. Itu Mas Wagi. Oke, jadi tuh emang bener-bener berarti Mas Zidan itu di tempatnya di Real Masjid. Yoi. Ketemu orang-orang hebat. Udah gitu ngehandle event-event yang besar, Cok. Iya. Kayak kemarin tuh yang aku tahu Mas Zidan itu ngehandle eventnya Syekh Asim. Iya betul banget. Tapi ini kita ini podcast kayak ngobrolin kayak nggak penting banget ngobrolin aku gitu. Ya iya emang bintang tamunya itu pertama lu. Oh iya, karena ini channel gue sendiri ya. Nggak apa-apa, terserah gue lah ya. Terserah kita yang punya channel kita. Channel gua serah gua lah. Ya, ntar mau dibikin Kevin Boys. Nanti insya Allah kita undang Oke. orang-orang lah ya. Ya, yang mau diundang deh. Alumni Muslim United. Alumni Real Madrid kita undang semua gitu Kita kan. undang semua Mas Dio, Mas Wahyu, Mas Arik, Mas Dipo, Iya. datang lah ke sini. Yo, kita undang. Udah berapa tahun Mas jadi marbot?
Aku jadi marbot itu sekitar 5 tahun. 5 tahun guys jadi marbot, satu periode pergantian presiden dia jadi marbot nih. Tapi itu sebenarnya tuh jadi marbot tuh bukan musiman ya. Enggak, tapi yang teman-teman harus tahu, jadi marbot di real masjid tuh bukan kayak di masjid-masjid lain Iya, yang betul. cuman disuruh ngepel, Iya. nyapu, gantiin azan kalau nggak ada muazin, gantiin Iya. imam kalau nggak jadi imam. Tapi di situ tuh ada kelas-kelas pelatihan gitu. Betul. Ya. Coba Jadi- ceritain Mas Idan. Jadi di real masjid itu di sana itu banyak anak muda, 90% anak muda gitu. 90%. Nah, di situ emang kita itu apa ya, anak muda itu jadi marbot itu bukan sekedar bersih-bersih, azan, imam sholat dan sebagainya gitu. Oke. Enggak gitu. Tapi emang kita itu di real masjid itu dididik untuk menjadi ontarohilah namanya. Asik. Ontarohilah itu apa ya? Kayak pejuang gitu. Oke. Tapi pejuangnya tuh bukan cuma jadi imam gitu. Jadi loh. apa aja tuh? Nah, jadi macam-macam, jadi tim media, jadi tim event, jadi yang bisa suaranya bagus jadi imam. Oke. Terus ada tim apa ketahanan pangan gitu ya. Ketahanan pangan udah kayak Asik. negara nih. Iya. Nah, terus yang paling penting ada tim pelayanan. Jadi teman-teman kalau ke sana itu di layanan itu sama anak muda gitu, bukan orang tua lagi. Oke. Apalagi sama kayak kasus kemarin sampai ada yang meninggal gitu kan, itu parah banget gitu kan. Itu masih kolot gitu, masih jadul banget gitu loh. Iya. Maksudnya kok ada orang ke masjid mau istirahat itu malah Dipukulin. terus meninggal lagi, wafat lagi. Ya Allah, itu dosanya itu ya Allah, itu bersaksi di hadapan Allah gimana kan Padahal gitu. masjid itu emang sebenarnya bukan milik perorangan, apalagi milik kelompok, tapi milik umat. Iya. Semua golongan selama dia Islam itu boleh ke masjid itu. Har- Jadi nggak ada istilah ini masjid kelompok ini masjid kelompok itu, enggak. Betul. Masjid itu punya umat. Jadi semua golongan selama dia Islam boleh masuk, boleh beribadah, boleh belajar di sana. Betul banget kayak gitu. Nah gini Mas Zidan, kan kebanyakan anak muda tuh punya mindset, Mm-mm. emang jadi marbot dapat apaan sih gitu. Nggak asik ya. Kayaknya tuh kayak apaan sih, kuno banget lo jadi marbot, masa anak muda jadi marbot. Iya, iya. Tapi selama Mas Zidan jadi marbot, apa aja sih benefit yang udah Mas Zidan dapatkan gitu selama 5 tahun ke belakang ini? Iya. Sebenarnya bukan aku aja yang Oke. cuma aku dapat benefit Aku gitu. juga dapat sih. Iya, Oke, banyak sih. teman-teman Banyak juga yang yang sukses-sukses. iya jadi marbot serius gitu. Iya. Jadi apa ya? Kebanyakan tuh orang anak-anak muda ya, terutama ya itu kayak ngeliat tuh ngapain di masjid, sampai aku tuh pernah diolok-olok temanku itu. Dulu aku tuh di SMK itu kebetulan ikut rohis, terus bersih-bersih gitu, bersih-bersih masjid. Bu, ini bahasa Jawa ya, iso ra? Ya iso aku. Iki mbok dolan ono ora ning masjid tok ngono lho. Mbok Artinya lu main jangan di masjid mulu iya, gitu kan. terus aku pernah diginin. Makanya jangan di masjid doang, main keluar gitu kan. Padahal gua di masjid padahal udah sampai Lombok gitu kan. Nih lu temennya Jidan nih yang waktu itu lu ngolok-ngolok Jidan, lu udah nyampe mana men? Asik. Kelas. Udah gobat nih. Gini-gini lu. dulu. Sigma. Kayak gitu. Ini dijadi thumbnail ya. Iya. Jadi apa ya, banyak sih benefitnya teman-teman. Jadi contohnya teman-teman kita ya yang jadi marbot itu banyak yang mereka itu akhirnya dapat umroh gratis Oke. gitu. Terus mereka itu akhirnya itu bisa bahagian orang tua Oke. gitu. Ada bisa sampai dia tuh dapat mobil. Dapat mobil. Iya, ada Benar-benar. kan dapat mobil dari ikut event masjid gitu. Benar. Terus akhirnya bisa bantuin ekonominya orang tua kayak gitu. Dan juga bisa melanjutkan kuliahnya. Iya, betul banget. Namanya siapa itu? Namanya adalah Mas Milati. Iya. Sebut aja gitu, sebut Iya, aja. iya, nggak apa-apa lah. Mas Milati itu keren banget lah. Dia Iya. imam tahajud gitu. Iya, jadi banyak banget. Apalagi sekarang itu udah mulai banyak ya masjid-masjid yang terbuka iya sama terbuka anak gitu. muda. Iya gitu. Kayak Masjid Sejuta Pemuda Betul. di Sukabumi. Terus ada lagi tuh masjid Masjid Pemuda di Surabaya. Nah, Masjid Pemuda di Surabaya. Terus ada lagi Masjid Al-Kahfi Di mana Bunut tuh? di Bandung kalau nggak salah itu ya. Oh iya di Bandung. Nah, terus ada lagi Masjid Al-Falah Sragen, itu keren banget. Pokoknya buat masjid-masjid yang tadi kita sebut, jangan lupa buat main ke podcast ini. Kalau bingung gimana ngubunginnya, komen aja coba. Nggak usah komen, kita WA aja. Kita WA aja. Nggak, kita samperin lah. Kita samperin, Iya, oke. kita kapan-kapan main lah keliling kok. Iya. Ketemu Pak Kus, ketemu Mas Cecep gitu kan. Wih. Kita podcast bareng beliau kan keren Mas ya. Cecep, ayo ditunggu nih main ke sini Mas Cecep, oke? Oke. Yang suka bersih-bersih keliling masjid. Kan tadi udah diceritain tuh benefitnya apa aja. Heeh. Kan yang aku tahu dari tadi nih pengen ditanyain nih. Apa? Mas Zidan kan dari mengurus masjid ini ada salah satu benefitnya itu dapat umroh gratis. Coba dong ceritain. Jadi itu bener-bener nggak di luar sangka banget ya. Iya. Jadi sebenarnya itu apa ya? Dapat umroh itu
teman-teman marbot juga ya, semuanya yang bisa dapat umroh gratis atau dapat benefit lainnya gitu ya. Itu sebenarnya tuh by proses Mas Fakih. Oke, siap. Jadi aku salah satunya juga alhamdulillah tahun kemarin gitu ya dapat umroh gratis, dan itu gratis, aku dapat udah gratis ya kan sama ulama besar. Siapa Terus tuh spill ulama? Buya Yahya. Buya Yahya. Boleh lah Buya main-main ke sini. Enggak lah, kita yang nyamperin, Oh, parah siap, lu. siap. Terus habis itu Buya. dapat uang saku gitu. Udah, terus bener-bener aku itu bener-bener kayak di waktu terbaik, di fasilitasnya terbaik gitu, dengan apa ya, bener-bener udah siap gitu loh. Masya Jadi Allah. dan itu pun menariknya Mas Fakih, karena kita di masjid, akhirnya itu kita itu dididik kayak emang bener-bener untuk apa ya, untuk memantaskan Masya untuk Allah. kita itu berangkat ke Baitullah gitu loh. Jadi bayangin aja ya, apa kalau di masjid itu kita itu bener-bener dipantau gitu untuk sholat subuhnya, terus dikasih challenge untuk biar itu bisa bertumbuh gitu kan. Jadi nggak sekedar event tugas itu aja gitu kan. Jadi contohnya aku pernah ikut eventnya itu namanya itu patang puluhan. Patang puluhan, 40-an. Iya. Apa tuh? Jadi selama 40 waktu sholat wajib itu nggak boleh namanya itu masbuk, Nggak boleh masbuk. dan harus di masjid. 40 hari ini. Enggak, 40 waktu. Oh, 40 Berarti kan waktu. sekitar 14 hari ya. Oke. Jadi selama 14 hari kita itu harus sholat di masjid. Terus abis itu nggak boleh masbuk gitu. Nah udah itu, karena selama ini ya kita kayak oke lah sholat wajib gitu, yang penting sholat gitu ke masjid gitu. Tapi kita kayak padahal itu kan lebih wajib daripada sholat tahajud, daripada sholat sunnah duha misalkan dan sebagainya gitu kan. Dan pastinya pahalanya lebih banyak kan kalau Benar. kita itu memprioritaskan sholat wajib ini gitu kan. Betul. Nah, ya itu akhirnya di challenge lah di real masjid pada saat itu patang puluhan, dan aku ikut. Itu ujiannya luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Tapi dari situ kayak apa ya, aku itu bener-bener akhirnya banyak manfaat yang dapat aku peroleh gitu. Aku bisa lebih deket sama Allah gitu, bisa lebih menghargai waktu. Bayangin aja kalau kita itu bisa menghargai waktu sholat wajib gitu ya, kita memprioritaskan waktu sholat wajib, itu bakalan waktu-waktu yang lain, urusan-urusan kita lain itu pasti bakalan dipermudah gitu. Masya Allah. Itu beneran, dan itu yang bisa ngerasain itu orang yang kayak gitu. Orang yang ngerasain aja. Iya. Orang yang melakukan itu Iya. akan ngerasain. Mungkin ada yang komen gitu ya, atau siapa yang mikir gini, alah sholat gangguin aja emang bisa gitu. Wah, Ya emang kacau sih. emang yang ngerasain tuh cuma orang-orang yang sholatnya Iya. bener gitu loh, khusyuk dan bener-bener tepat waktu. Sebagaimana di Al-Quran juga disebutkan. Iya. Qad aflahal mu'minun. Asik Oke. gitu. Beruntunglah, akan sukseslah orang-orang beriman. Iya iya. Terus apa ayat selanjutnya? Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Kasiun gitu. Yaitu siapa? Orang-orang yang sholatnya khusyuk. Jadi siapa sih yang bakal ngerasain keberuntungan, kesuksesan? Orang-orang yang sholat aja. Bukan. Orang-orang yang sholat tapi dia khusyuk. Menikmati, menghadirkan Allah di setiap sholatnya. Jadi Yoi. gitu. Jadi ketika kita belum merasa sukses, belum merasa beruntung, tapi kita tetap sholat, mungkin yang salah bukan sholatnya, tapi kita kurang khusyuk ketika kita sholat. Asik. Masuk Pak Eko. Asik. Salah dulu. Ya gitulah. Terus akhirnya ya itu singkat cerita ya, aku bisa umroh, dan itu benar-benar impianku banget. Jadi aku itu diajarin di masjid itu dulu itu sama guruku itu bener-bener kita itu harus punya namanya itu impian gitu. Oke. Ini penting banget serius buat anak-anak muda ya. Aku kasih tahu teman-teman ya bahwa kita itu jadi anak muda itu harus berani namanya mimpi gitu. Oke. Kalau bisa teman-teman sebelum menikah itu punya impian itu umroh dah. Sebelum menikah umroh. Kenapa? Sebelum menikah impiannya harus umroh. Apa ya, bukan harus sih, tapi Enggak, kayak ya apa? ayo Dianjurkan Iya, sama Mas Zidan ke teman-teman. karena gini teman-teman, ketika kita itu punya impian umroh ini, kan umroh itu kayak sesuatu yang mustahil gitu ya, apalagi anak muda gitu kan. Oke, Ya kan? dengan keuangan Iya, anak betul muda banget kan. Gen Z, Iya gitu kan. gajinya UMR. Ya, makan aja udah susah. korporat gitu Iya, kan, makannya nyicil Iya, nih. iya gitu, serius. Maksudnya diirit-irit, Iya. tapi dianjurkan punya impian umroh. Kenapa Mas Zidan? Karena dari situ ketika aku itu punya impian di usia muda ini umroh, itu jadi semangat banget Mas Fakih. Oke. Semangatnya itu bukan sekedar semangat dari perkara dunia ya, tapi perkara akhirat juga. Oke. Karena apa? Karena orang yang berangkat ke Baitullah itu kan
apa ya? Yaitu mereka itu dipanggil oleh Allah gitu loh. Bukan karena kemampuan dia, bukan karena dia kaya atau apapun itu gitu kan. Tapi karena emang bener-bener dipanggil sama Allah gitu. Makanya dari situ tuh kita itu kalau punya impian umroh di usia muda, kita itu jadi semangat gitu loh dalam dekat sama Allah, dalam dalam apa kita beribadah gitu, kita berdoanya gitu kan. Mau berharap sama siapa itu kan uang nggak punya gitu, ya udahlah berharap sama Allah kan gitu kan akhirnya. Nah dari situ kita punya impian umroh, kita punya planning tuh pasti. Nah berarti kan kita harus menata hidupnya tuh setiap hari minimal tuh harus sholat 5 waktu di masjid. Minimal kita harus berdoa berharap sama Allah biar impian kita dikabulkan gitu kan. Terus misalkan apa kita akhirnya rajin tahajud, terus kita berdoa di dalam tahajud itu biar Allah kabulkan kan kayak gitu. Jadi teman-teman saya anjurkan yang masih muda maka bermimpilah yang tinggi. Kalau aku ya anjurin teman-teman sebelum menikah teman-teman harus punya mimpi, dianjurkan punya mimpi untuk umroh. Nah, di usia muda gitu. Kalau nggak dapat gratis kita bayar sendiri. Iya, kan nggak ada yang tahu kan. Bisa Iya, jadi kita benar. tahu-tahu dapat itu apa? Proyekan. Iya gitu misalkan Langsung gitu. cair, Atau 50 juta. kayak Mas Melati tadi, Mas Milad dia nggak apa ya nggak mungkin nggak expect nggak expect banget. Iya tahu-tahu dari siapa ngasih. Terus tahu-tahu dia dapat mobil terus dia jual umroh. Akhirnya umroh kan bisa dari mana aja gitu kan. Oke. Nah dari situ kayak aku bener-bener wah ini luar biasa. Ternyata ketika kita itu punya apa ya impian yang besar, apalagi di usia muda ini masih menggebu-gebu gitu, masih semangat. Itu ketika kita itu di masjid dan kita itu kayak dibersamai sama yang lebih tua gitu kan, akhirnya kita dibimbing gimana caranya untuk mencapai impian ini, itu bener-bener kayak terasa itu kayak mudah banget itu untuk capai gitu kan. Nah itu oke. Oke, kan tadi kita udah bahas tentang umrohnya nih. Ah, Nah, mungkin di akhir ini yang pengen dibahas Mas Zidan. apa Gimana sih kok Mas Zidan bisa turun langsung ke lapangan ke Suriah yang dimana kata Mas Zidan langsung Suriah. nggak usah di-spill. Di mana yang Suriah ini kan yang kita tahu negara yang baru merdeka. Ah, Ceritain dong gimana ceritanya Mas Zidan bisa sampai ke Turki dan Suriah. oke. Teman-teman. Jadi sebenarnya itu ketika aku itu merasa apa ya, kayak mungkin butuh ini ya, butuh suasana baru gitu ya. Jadi bukannya aku akhirnya alah ngapain lah jadi marbot lagi Oh, udah selesai iya. enggak, tapi aku pengen kayak aku dengan media ini aku pengen gunain lebih bermanfaat untuk umat gitu kan. Karena dakwah itu kan nggak cuma di masjid gitu kan. Itu pilihan kita juga gitu kan. Aku pengen Aku mengabdi. sekarang nih lagi Iya, fase ini aja cari tempat belajar lain gitu. Gitu ya. Nah, terus alhamdulillah ketika apa ya pindah ya kan ke Jakarta, aku ngerantau lebih jauh gitu kan. Aku masuk di salah satu podcast namanya Tim Tank Podcast. Teman-teman subscribe lah. Tech podcast pokoknya di subscribe. Ini orang di balik layar ya. Jadi apa ya? Bizarre Bang Surya Rahmat. Aku tuh bingung juga ya kayak aku sebenarnya punya impian juga dari dulu kayak pengen ke Turki, salah satunya karena aku senang banget baca sejarah tentang Muhammad Al-Fatih gitu kan. Tentang Muhammad Al-Fatih, terus aku banyak belajar juga tentang sejarahnya gitu kan, tentang kayak gimana Muhammad Al-Fatih itu bisa mengalahkan Konstantinopel gitu kan. Nah, terus dari situ tuh aku juga ya punya impian itu gitu, berdoa gitu kan. Nah, ternyata itu tuh tahu nggak baru 3 bulan aku kerja di Jakarta gitu ya. Itu udah bisa ke Turki gitu. Itu kayak buset, aku juga nggak nyangka gitu. Gak nyangka pokoknya tiba-tiba nih gue masih baru, tiba-tiba gue udah OTW nih ke Turki sama Surya. Sampai temen gue itu gitu. Lu kok bisa sih Dan apa baru kerja 3 bulan udah keluar negeri? Spill dong yang ngomong siapa? Nggak usah, nggak usah. Siap. Nggak, tapi ada yang ngomong gitu temen gue. Jadi itu salah satunya emang sebenarnya tuh bisa ke Turki dan Suriah sebenarnya tuh emang prosesnya panjang gitu. Panjang. Harus ada skill yang dibangun, harus ada network dulu yang dibangun Betul. sehingga bisa dapat kerjaan di Jakarta ini Iya gitu. betul. Oke, mungkin karena gue udah diteleponin sama nyokap, kayak natural aja kan. Iya betul. Kayaknya sebelum ditutup gue mau Tapi pesannya apaan ini? Closing statement dulu lah. kan gue mau Oh, closing iya, statement iya. nih. Lu dipotong nih, dipotong. Oh iya sorry. Oke, sebelum ditutup, gue minta dong closing statement lu, pesan lu buat anak muda sekarang. Oke. Coba lu sampaikan. Ada sebenarnya titik poinnya tuh paling penting tuh di sini podcastnya. Oke, titik poinnya di Kalau sini. kalau nyeritain pribadi gue tadi nggak penting sih. Tapi Justru itu yang mau aku ditulis. pengen closing statement yang apa ya? Ini bener-bener aku pengen sampein banget Mas Fakir. Oke, silakan. Jadi aku tuh sebagai anak muda itu pengen berharap terhadap anak-anak muda terutama teman-teman muslim ya kan, teman-temanku yang beragama muslim gitu ya.
itu bermimpilah yang tinggi gitu. Bermimpilah yang tinggi. Kun rajulan rijluhu fit thara. Iya. Jadilah pemuda yang kakinya di Di mana? di bumi. Iya. Wa hammatu himmatihi fi suraya. Bagus. Tapi impiannya itu sampai ke galaksi Bima Sakti. Oh, gitu nggak ya? salah gitu. Iya. Teman-teman kalau masih muda jangan takut untuk bermimpi. Oke. Karena mimpi gratis gitu kan. Tapi Iya, serius, mimpi gratis. Teman-teman mimpi aja yang tinggi. Tapi jangan sampai cuma mentok hanya bermimpi aja gitu. Tapi impian itu gitu untuk bisa dicapai itu ada prosesnya gitu. oke. Ada prosesnya. Jadi nggak langsung kita punya impian terus habis itu wah kita sampai impiannya terus terkabul, enggak. Ada prosesnya. Nah, maka teman-teman harus belajar ini gitu. Harus belajar gimana caranya untuk mencapai impian ini gitu. Ya harus teman-teman tata gitu kan. Makanya teman-teman kalau pengen punya impian besar dan udah punya impian besar untuk mencapainya, teman-teman harus yang pertama dilakukan adalah terus belajar gitu. Jadi upgrade skill, upgrade ilmu, ya kan, upgrade akalnya gitu kan. Karena apa? Itu penting banget gitu. Ketika kita itu bertemu sama orang, itu untuk meluaskan relasi gitu kan. Terus kita itu punya skill, akhirnya itu kita bisa apa ya? Bisa ada yang dijual gitu kan. Itu kan salah satu proses untuk mencapai impian kita gitu. Akhirnya orang itu percaya dan lama-kelamaan gitu kan, kita bisa mencapai impian yang kita impikan kayak gitu. Nah, itu yang pertama. yang pertama itu. Ya, yang kedua, teman-teman, ini pesan dari aku, kalau teman-teman udah punya impian yang besar dan terus belajar dan udah punya planning untuk mencapai impian, teman-teman jangan lupa untuk selalu libatkan Allah gitu. Masya Allah. Karena aku sama Mas Fakih itu di masjid itu selalu diajarkan kita boleh punya impian tinggi, tapi kita harus untuk selalu melibatkan Allah. Dengan cara apa? Ya itu tadi, kita punya planning melibatkan Allah dengan cara kita mendekat sama Allah gitu kan. Kita rajin tahajud, terus kita sholat 5 waktu diperhatikan, subuhnya apalagi laki-laki kan kayak gitu kan. Itu kan yang harus kita lakukan. Terus yang ketiga, setelah kita punya impian yang tinggi, kita tahu planningnya kayak gimana, terus kita libatkan Allah setiap proses kita, ya kan. Terus yang ketiga, tinggal kita itu selalu konsisten. Ya, karena teman-teman untuk mencapai impian yang tinggi itu nggak bisa dua kali step, tapi harus berkali-kali untuk apa ya, untuk mencapai itu. Oke, tadi gue potong sedikit Iya. ya. Ini ngomong-ngomong tentang konsisten, dia udah ngomong kalau mau mencapai impian harus konsisten. Berarti kita konsisten bikin ini terus dan akan berlanjut sampai Allah. selama mungkin kita sanggup. Oke? Ya, siap, Oke, insya siap. Allah. Ya, insya Allah. Oke, lanjutin. Ya itu tadi, udah itu tiga itu aja. Teman-teman punya impian yang tinggi, terus punya apa? Dari impian yang tinggi ini tadi punya planning, ya kan? Terus jangan lupa libatkan Allah dalam setiap prosesnya. Dan yang ketiga adalah konsisten. Gitu. Konsisten. Dan kalau aku mau nambahin pepatah lagi, ada pepatah yang mengatakan istiqomah khairum min alfi karamah. Oh, Apa itu? Apa artinya Bang Messi? Jadi konsistensi itu adalah lebih baik, lebih mantap daripada 1000 keajaiban. Jadi kalau teman-teman nggak menemukan keajaiban dalam hidup, coba teman-teman konsistensi dengan apa yang teman-teman ingin capai. Itu. Mungkin itu saja dari kami berdua. Gue Fakih Caniago dan Gua Zidan. see you on top. Oke.